Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ketemu lagi dengan kelas 9A. Anak-anakku bagaimana, sehat? Iya, hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil. Alhamdulillah, jadi 32 semuanya masuk dalam keadaan sehat. Kalian bahagia anak-anak? Iya. Coba dilihat kanan kirinya, kalau ada sampah mungkin. Kita sekolah adiwiyata, jadi harus dalam keadaan bersih. Ya, anak-anakku sekalian, untuk kegiatan hari ini nanti kita akan belajar tentang frekuensi harapan, ya. Frekuensi harapan. Tapi sebelumnya, agar pembelajaran ini berjalan dengan baik, maka ketuanya Mas Faon silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Faon. Anak-anakku sekalian, coba sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan yel-yel dulu, semangat dulu, nggih. Matematika semangat, matematika hebat, matematika sukses. Yeah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Literasi awal, coba kalian buka halaman 169. Selama 5 menit silahkan anak-anak baca coba. Ada di situ frekuensi harapan. 5 menit aja, silahkan anak-anak baca. Ya. $169. Ya. Ya, sebelum Ibu masuk ke frekuensi harapan, coba kita berikan pertanyaan apersepsi. Untuk pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang peluang. Ayo perhatikan. Apakah ada yang masih ingat? Kalau Ibu percobaan seperti ini ada 4 gambar. Gambar apa ini? Merah, hijau, biru, kuning. Oke, sekarang mau Ibu putar 1 kali, ya, Mas Fajar. Perhatikan, 1 kali aja. Ternyata muncul, terpilih warna biru. Kalau begitu, seluruh permukaan ini ada berapa warna? Oh, peluangnya berapa? 1/4. Apakah betul biru ini peluang munculnya 1/4? Ya, betul. Betul. Betul yang lain? Betul. Karena warnanya ada 4 dan kita putar 1 kali, maka peluang tiap warna adalah 1/4. Anak-anakku sekalian, untuk penjelasan tentang frekuensi harapan, ya dah. Nah, anak-anakku sekalian, setelah anak-anak mengetahui sedikit tentang apa itu frekuensi harapan, Ibu akan mengemukakan tujuan apa toh kalian belajar untuk frekuensi harapan. Jadi tujuan pembelajaran dalam kesempatan ini adalah 1,
anak-anak atau siswa itu bisa mengerti definisi atau pengertian frekuensi harapan. Yang kedua, anak-anak harus bisa menentukan rumus mencari frekuensi harapan. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Nah anakku, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan metode yang berbeda. Nanti anak-anak akan Ibu berikan beberapa alat peraga, ya, beberapa konten atau materi. Anak-anak nanti bergabung dengan kelompoknya yang kemarin. Kemudian nanti mengambil satu alat peraga, kemudian nanti kita adakan percobaan tentang frekuensi harapan. Terus di situ anak-anak mengisi lembar kerja peserta didik dengan cara berdiskusi. Perhatikan apa yang ditanyakan. Garis besarnya adalah anak-anak nanti mempraktekkan mencari peluang harapan atau frekuensi harapan dari berbagai macam. Nah, ini ada 8 gambar. Nanti diuser gitu nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, ada papan peluang dan 2 buah dadu. Nah, kemudian yang ketiga ada sebuah dadu, ya. Kemudian yang keempat itu ada percobaan 2 buah koin, ya. Jadi berbeda materinya. Yang keenam atau yang terakhir adalah dengan menggunakan kartu brip. Tahu nggih? Kemarin kita sudah praktek pada waktu peluang. Oke. Sebelum kita lanjut ke proses diskusi, mungkin ada pertanyaan? Oh tidak, oke. Oleh sebab itu untuk menyingkat waktu, kita akan bentuk kelompok, kalian berkelompok seperti pembelajaran yang kemarin. Karena hari ini kita menggunakan metode project based learning dengan metode inquiry. Nanti saya ingin anak-anak memperoleh hasil apa pengertian frekuensi harapan, kemudian rumusnya apa, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya dengan berdiferensiasi materi, konten ya, dan cara memperoleh ketiga pendapatan tersebut atau ketiga tujuan tersebut. Mengerti nggak anak-anak? Oke, kalau siap sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya yang seperti kemarin. Silahkan diangkat. Ya. Dah, ayo semuanya duduk. Set. Kamu bisa ikut kelompok sini. Kemarin gitu toh. Sini, masuk sini satu. Masuk sini satu, masuk sini satu. Ya. Oke. Oke, segera duduk. Kelompok 1. Silakan maju ketuanya untuk mengambil alat peraga. Monggo. Ya, ini Mas Raffi. Kelompok 2, silahkan mengambil alat peraga dadu dan peluang. Silahkan. Kemudian kelompok 3, siapa? Ketuanya silahkan ke sini mengambil ini ya. Kelompok 3 ini. Oh iya.
Ya, kelompok berikutnya silahkan mengambil mata uang. Ya, 2 atau 3 itu? 2, ya nanti kita. Kemudian kelompok terakhir menggunakan kartu BRID. Ini kartu BRID. Yang belum kelompok mana tadi? Ini sudah belum? Belum, ya. Ya. Silahkan dibaca dulu. Silahkan dibaca dulu. Ketuanya memberi instruksi ke masing-masing kelompoknya. Monggo, silakan bekerja. Perhatikan perintahnya, dan anak-anak kerjakan dengan baik. Semuanya bekerja sama. Tuhan aja dah diputih. Tidak apa-apa. Tulis di bawah. Ditulis di bawah sini aja. Ditulis di bawah. Silakan segera diusir, diberikan percobaan. Ayo digelundung guys. Diusir. Ini apa ini? 3 mata uang, berarti kurang 1 ya mata uangnya. Ayo yang seru. Ya. Diusir banter. Nah, apa ditulis? Perhatikan berapa kali itu diadakan percobaan. Ini loh. 16 gitu ya, terus lagi ini apa? Kocok muncul di bank 1 ya. Yang pertama as, yang kedua apa? Ditulis. Pertama as, kedua apa? Nah, terus ini yang bumbul kan loh, cepat ya, betul. Ini diusir 60 kali ya, diusir 60 kali. Kamu yang bawa diusir ser. Lihat set, oleh hijau diturus tali.
Lanjut. Ya, merah. Oke, sip. Ya. Ya. Bang, nama website, tulisan website, website, putaran peluang. Nah, saiki gawenan rolas we hop nih kan hop. Ya ketiga anak di sini. Sekarang diputar. Siap. Ya, diputar. Kita putar sebanyak 24 kali, monggo. Diputar 24 kali. Oke, putar. Op, 11. Tutup. Tutup. Ya, terus berikutnya. Terus putar lagi. Ya. Untuk yang kelompok 5, dia menggunakan papan interaktif sama ya, tadi 12 ya, 3. Betul, tutup lagi. Ya, nanti sebanyak 24 kali ya ta. Kita akan tentukan frekuensi harapannya untuk nomor. Ya, tutup lagi. Ya, gantian Mas. Gantian kamu yang sana. Sini nak. Bentur. Ya, gantian. Tutup. Ya, silahkan. Ya, terus sudah 24 kali? Ya. Iklan dulu. Ya, terus? Kamu dah. Wes iki pakai digayat, dah duduk dulu. Ini sudah 24 kali. Nah, katmu tak 15 ya? Terus saya tahu tak cepet. Cek. Nah, semuanya diposisikan hadap ke sini. Oke, lihat semuanya. Ini tadi ada satu anak, satu kelompok 5 ya. Ketuanya adalah Mas Paon, ini menggunakan papan interaktif. Coba silakan kelompok 5 ke depan untuk mempresentasikan ya hasil diskusi kelompok tadi tentang frekuensi harapan. Monggo Mas Paon beserta anggotanya ke depan, silahkan. Sini, sebagian sini. Ya, silahkan.
Hasil dari Ini dia hasil dari papan interaktif diperoleh diperoleh 1 berapa kali? dua dua Angka 1 berapa kali? angka 1 2 kali, 2 kali. Terus angka 2? angka 2 1 kali, Angka 3 berapa kali? 3 kali, Kemudian angka 4? 2 kali, Terus angka 5? 1 kali, Di atas ke atas. Angka 7 berapa? angka 7 5 kali, Angka 8? 1 kali, Iya. angka 9 2 kali, angka 11 4 kali, angka 12 1 kali. Terus frekuensi harapan untuk mata dadu angka 1 berapa, Mas? Frekuensi harapan untuk angka 1 yaitu 1 Ada berapa jumlahnya? ada 2 per 12 Kali? dikali 24. Ya. Jadi untuk angka 1 tadi muncul 2 kali, nggih. Ini Mas Pak tadi menerangkan 2 kali, terus banyaknya putaran tadi ada 12 kan? Banyaknya angka ada 12, berarti 2 per 12 kali 24. Jadi berapa? Namanya frekuensi harapan itu sudah diketahui hasilnya itu, nggih. Tadi sudah diskusi, coba sekarang untuk kelompok yang akan maju kita tuliskan atau kita tunjuk kelompok 2, ya. Kelompok 2 siap? Silahkan maju. Semuanya ke depan, tadi udah ditulis itu, semuanya ke depan. Di bawah ininya. Di bawah ininya hasil, ya. Ya, boleh. Hadapnya sana, silakan. Kita lihat hasil presentasi kelompok 2, semuanya hadap sini. Hadapnya sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menerangkan hasil percobaan 2 dadu yang dites bersama 36 hari. Ternyata muncul mata dadu berjumlah 9 ada 4 kali, yaitu 36, 3,6, 4 dan 5, 5 dan 4, 6 dan 3. Maka frekuensi harapan jumlah 9 yaitu 4 per 36 dikali 36 yang sama dengan 4 kali. Oke, ada pertanyaan? Oh tidak. Oh ya. Izin bertanya. Ya. Kalau mata dadunya berjumlah 5 gimana? Oh ya. Ada pertanyaan, kalau mata dadu berjumlah 5 bagaimana? Bisa menerangkan? Ditulis. Ada kelompok lain yang bisa menjawab, mungkin membantu? Ada yang bisa membantu? Jumlah 5 ditulis. Coba jumlah 5 ditulis. Berapa? 1, jadi kalau tidak mengadakan percobaan berarti jumlah 5 ditulis seperti tadi. 1, kalau dijumlah hasilnya 5, 1, ditulis seperti itu loh. Lanjut deh, 2 karo pira? 2, terus sepura jumlah 5 piro? Terus 3,2. Terus sama dengan ada berapa? Ada 4. Terus padahal mau. Maka perhatikan sini, terus jawab sini dong. Untuk Kose. Nah. maka dadu berjumlah 5 yaitu 1,4, 2,3, 4,1 dan 3,2. Hasilnya? Hasilnya
4 per pada 25 loh. 4 per 36 kali 36 yaitu 4 kali. 4 kali. Ya. Bisa dimengerti? Oh iya. Ya, oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kembali ke tempat dulu. Nah, terus untuk tesnya nanti Ibu bagikan tes akhirnya. Nanti selama 5 menit kita mengerjakan tes akhir ya. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan lanjutkan tentang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan peluang. Oke? Supaya lebih semangat kita akan mengerjakan evaluasinya. Sekarang kita beri yel-yel seperti tadi. Matematika. 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 Yes, oke. Di akhir pembelajaran ini Ibu akan berikan beberapa tes akhir. Coba nanti anak-anak kerjakan selama 5 menit saja. Dibawa keluar ke belakang. Silakan dibagikan ke belakang. Langsung dikerjakan di situ, nggih. Itu ada 2 pertanyaan. Silahkan diisi di situ ke belakang. Ada 2 pertanyaan, silahkan diisi di situ. Tuliskan rumus frekuensi harapan. Dan yang ketiga ada soal tentang frekuensi harapan. Oke, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan ke depan per baris. Kita akan lihat apakah proses pembelajaran hari ini bisa menghasilkan yang terbaik. Nah, untuk frekuensi harapan itu bisa digunakan dengan percobaan dengan mencari berapa kali kejadian yang ditanyakan itu, atau dengan menggunakan teoritis ya. Jadi nanti kalau kita dapatkan dari hasil kelompok 2 ini tadi yang berjumlah 9 ada 4 kali, maka frekuensi harapannya adalah 4 per 36 kali 36 kali karena jumlah percobaannya itu, maka diperoleh juga 4. Untuk jumlah 5 itu juga sama. Ini kalau jumlah 5 sama ya, nanti ada 4 per 36 kali 36 gitu. Karena NS 12 dadu itu adalah 36. Ya, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan model inquiry ya, penemuan dengan berbagai macam materi atau berdiferensiasi materi dan prosesnya. Tadi ada yang memutar, ada yang ngetos, kemudian ada yang pakai papan interaktif, kemudian ada yang mengetos uang, ada yang pakai kartu. Nah, sekarang saya ingin satu anak ke depan untuk membacakan rangkuman ya. Siapa yang mau maju ke depan? Apa yang dimaksud dengan frekuensi harapan? Ya, silakan. Siapa, Nak? Namanya siapa? Ya, silakan. Dari hasil ini frekuensi harapan adalah Jumlah muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang
Oke, jadi kata temanmu tadi bahwa frekuensi harapan adalah perkiraan jumlah yang muncul dari sejumlah percobaan. Betul apa salah? Betul nggih? Ada yang lain? Silahkan. Ada yang lain? Terus rumusnya apa? Frekuensi harapan tadi rumusnya adalah banyak peluang suatu kejadian dikali banyaknya percobaan, ya ta? Seperti itu. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Mengasihkan atau tidak? Oke. Untuk pembelajaran hari ini selesai. Nanti PR-nya saya perhatikan, PR-nya dibuka halaman 169, nomor 3 dan 4. Ya, silakan dibuka dulu. Halaman 196, nomor 3 dan 4 dilingkari dulu. Bisa kita cocokkan untuk pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anakku, untuk pertemuan 2 jam hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih, mudah-mudahan anak-anak sehat selalu. Oke, sebelum berakhir kita berikan yel-yel. Yang kedua, di hatiku ada ya 1, 2, 3. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada tanya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sukses, sukses. Yes, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.